Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kita dengan tema diskriminasi. Pengertian dari diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Ketika seorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik, suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Istilah diskriminasi telah dikenal dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-17. Istilah ini berasal dari bahasa Latin discriminat, berakar dari kata dis berarti memilah atau memisah, dan crimen berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik buruk. Sebelum Perang Saudara Amerika pada abad ke-18, istilah diskriminasi hanya digunakan dalam arti biasa untuk membedakan. Setelah Perang Saudara Amerika, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Diskriminasi berkaitan dengan prasangka karena seorang yang mempunyai prasangka seperti yang bersifat rasial biasanya bertindak diskriminatif. Tindakan diskriminasi dapat berkembang menjadi sumber penindasan. Di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif. Dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Penyebab terjadinya diskriminasi. Tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat umum disebabkan oleh dua hal, yaitu prasangka dan stereotip. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena adanya agresi. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhalang. Apabila agresi terhalang oleh kelompok lain, maka agresi akan dialihkan dengan mengkambing hitamkan kelompok lain tersebut. Tindakan ini akan berkembang menjadi prasangka yang dianut anggota kelompok yang melancarkan agresi. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Jenis-jenis diskriminasi di Indonesia. Yang pertama ada diskriminasi usia. Diskriminasi usia atau ageisme adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi ini merupakan satu keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1969 oleh ahli gerontologi A.S. Robert N. Butler untuk menggambarkan diskriminasi terhadap warga senior. Butler mendefinisikan ageisme sebagai kombinasi dari tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sikap prasangka terhadap warga senior, umur tua, dan proses penuaan. Praktik diskriminasi serta praktik dan kebijakan institusional yang melanggengkan stereotip terhadap warga senior. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan prasangka dan diskriminasi terhadap remaja dan anak-anak, termasuk mengabaikan ide mereka karena mereka terlalu muda, atau mengasumsikan bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu karena umur mereka. Yang berikutnya ada diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Berkaca pada sejarah dengan kasus yang terjadi pada negara-negara maju yang dahulunya sebagai pendatang yang memiliki kepentingan, misalnya di Myanmar dengan Rohingya yang terdapat pengusiran bermotif ekonomi dan SARA, tak terkecuali Indonesia. Diskriminasi terjadi oleh pemerintah pada hak masyarakat suku terpencil memperoleh pendidikan yang layak dan diambilnya hak adat setempat akibat dari pengerukan sumber daya alam, serta setengah hatinya program pembaruan masyarakat Tionghoa karena masih timbulnya kecurigaan akan mudahnya akses birokrasi etnis keturunan sehingga mengakibatkan lolosnya warga negara asing keturunan memperoleh kartu identitas. Yang berikutnya ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah kondisi di mana terjadi ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender yang menjadikan perempuan maupun laki-laki sebagai korban. Hal ini biasanya terjadi karena masyarakat ataupun suatu kelompok memiliki paham untuk membela maupun menindas kelompok masyarakat berdasarkan gender mereka yang dikarenakan ketidaksepahaman maksud dan tujuan. Dalam diskriminasi ini biasanya ada perbedaan pendapat yang didasari pada kedudukan dan posisi laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang notabene lebih lemah daripada laki-laki dalam hal kekuatan biasanya sering menerima tekanan dan diskriminasi dalam bentuk oral maupun perlakuan. Di dalam rumah tangga, mulai dari perkara sederhana sampai keadaan yang rumit seringkali didapati ketidakadilan gender. Misalnya dalam pembagian tugas mengurus anak. Sebagai contoh, masalah kesehatan dan perkembangan seorang anak biasanya terlimpah semuanya kepada perempuan. Seringkali terdapat keluarga yang kedapatan menggunakan persepsi bahwa urusan anak dan dapur adalah urusan perempuan, sedangkan suami hanya berurusan pada finansial. Sekian hanya materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.